Pemirsa SG Entertainment, ini kebetulan kan sekarang lagi heboh untuk di Lucinta Luna di sosmed ya. Kan waktu itu sempat diwawancara dengan Pak Hotman Paris dan mengatakan kalau dia melakukan banyak perubahan dan menghabiskan kurang lebih dana sekitar 1 miliar ya. Nah, yang dilakukan perubahan operasi plastik itu operasi dada. Operasi dada kurang lebih 100 juta. Kemudian operasi pinggang itu 190 juta. Operasi bokong 350 juta. Terus operasi hidung 50 juta dan operasi rahang 300 juta. Nah, kalau di jumlah-jumlah sekitar 990 juta ya, hampir 1 miliar ya. Berarti kalau misalnya budgetnya 1 miliar itu kemungkinan benar. Jadi tergantung satu, pertama mengerjakan di mana tempatnya, kedua dokter yang melakukan, ketiga bahan yang digunakan, kemudian pergi sendiri atau pakai agent, terus habis itu ada penyulit apa enggak. Biasanya kalau emang ada hal tertentu yang mempersulit atau lebih sukar untuk dikerjakan, biasanya budget atau fee harganya lebih tinggi biasanya. Nah, jadi kalau misalnya budget sekitar 1 miliar untuk melakukan itu, ya kemungkinan bisa sampai segitu. Sebenarnya kalau ditanya berapa sih harga yang sewajarnya untuk operasi ya. Misalnya untuk operasi payudara itu di Indonesia pun tetap bisa melakukan, dan biayanya tergantung dari sebenarnya dokter yang melakukan sama bahan yang dipakai biasanya. Tapi range-nya untuk di Indonesia itu sekitar antara 40 sampai dengan 80 biasanya. Sedangkan kalau untuk di Korea itu biasanya untuk payudara itu sekitar 100 sampai 120 jutaan biasanya kalau dihitung rupiah. Nah, kalau misalnya di Thailand itu bisa sekitar untuk yang standar yang lumayan baik itu sekitar 50 sampai 60 jutaan biasanya. Masalahnya kalau misalnya kita ingin melakukan operasi itu, kalau misalnya di luar negeri, misalnya di Korea, itu biasanya mereka lebih baik untuk menggunakan agent biasanya. Kan di Indonesia juga banyak agent yang biasanya menawarkan untuk melakukan operasi di Korea biasanya. Karena pertama biasa prosedurnya, SOP-nya biasa, misalnya masalah kita apa, kita bertemu dengan agennya, kemudian kita kirim fotonya dikirim ke dokter yang di sana, kemudian ada feedbacknya, yang bakal dikerjakan apa aja, kemungkinan bisa atau tidak, kemudian budgetnya berapa fee-nya. Biasa kita pergi itu udah termasuk dengan hotelnya, udah termasuk kadang-kadang ditambah dengan ada paket jalan-jalannya. Nah, biasanya itu jatuhnya lebih murah. Tapi kadang-kadang kalau kita pergi sendiri, ada beberapa pasien saya itu mereka bercerita mereka pergi sendiri ke Korea untuk melakukan operasi payudara, ternyata diminta kurang lebih sekitar 300 juta kalau misalnya pergi sendiri. Sama ke Thailand pun kadang-kadang kita lihat dari online biayanya budgetnya segini, begitu kita pergi sampai sana biasanya begitu mereka tahu kita orang asing, foreign, biasanya mereka budgetnya biasa naik 2 kali lipat biasanya. Terus ada operasi hidung. Operasi hidung 50 juta. Untuk di Indonesia operasi hidung itu rhinoplasty, ada juga dengan menggunakan tulang rawan. Sama, tergantung dari bahan yang dipakai atau misalnya dokter yang mengerjakan, biasanya sama tingkat kesulitannya. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu sekitar antara 15 atau 17 juta sampai 30 jutaan untuk rhinoplasty biasanya. Nah, kalau di Korea itu sekitar 40 sampai 60 jutaan. Di Thailand itu tergantung. Thailand ya ada yang murah banget, ada yang lumayan. Itu batasnya sampai fee kurang lebih 30 juta. Di Thailand kalau kita di pinggir-pinggir jalan itu ada yang nawarin ada sampai 35 juta pun ada. Cuman kita nggak tahu apa yang dipakai atau terjamin atau tidak, kita nggak tahu biasanya. Rahang. Operasi rahang kurang lebih 300 juta. Rahang itu kalau di Indonesia juga bisa mengerjakan. Di Indonesia kurang lebih sekitar 50 sampai 70 jutaan kalau rahang ya. Itu rahang itu biasanya kalau pemotongan rahang kalau perlu, kemudian digunakan penyangga itu bisa baut, bisa plat. Nah, itu tergantung kebutuhannya. Nah, terus untuk kalau misalnya di Korea sendiri itu untuk
pemotongan rahang itu sekitar 75 sampai 135 jutaan. Nah, itu kalau misalnya sampai 300 juta ya mungkin bisa, ya mungkin enggak. Tergantung tadi, kalau memang mengerjakan di Korea ya mungkin satu, kalau emang pergi sendiri, kedua atau misalnya emang ada penyulit, misalnya pas mengerjakan ada hal-hal tertentu yang membuat tindakannya itu lebih sulit. Biasanya casnya lebih besar biasanya. Operasi bokong. Nah, operasi bokong 350 juta itu bisa tergantung apa yang dilakukan. Pertama bisa dengan implan. Kalau implan biasanya silikon padat yang dimasukkan harganya kalau di Thailand sekitar sampai 50 sampai 60 juta biasanya. Tapi bisa juga dengan pemotongan. Kalau pemotongan tulang untuk bentuk bokong itu biasa lebih mahal. Nah, kalau itu tergantung juga sama dokter yang melakukan, terus habis itu tingkat kesulitannya. Terus kalau misalnya di luar mungkin bisa sampai sekitar 200 atau 300 juta bisa. Kalau disebutkan menghabiskan kurang lebih sekitar 1 miliar untuk merubah semua, itu kemungkinan kalau menurut saya kalau dipaparkan tadi itu bisa benar seperti itu dan sesuai dengan yang dikerjakan. Nah, kalau biasanya tergantung, maksud saya kalau misalnya untuk benar atau enggak, maksudnya bisa lebih murah apa enggak, itu tergantung pilihan. Karena ada beberapa negara kalau kita pergi lebih murah, kayak misalnya dilakukan di Korea dengan di Thailand, itu lebih murah di Thailand biasanya. Nah, untuk kualitas hasilnya itu tergantung. Kalau menurut saya sih semua bagus ya. Jadi di Korea pun bagus, di Indonesia pun dokter-dokternya juga sekarang udah maksudnya udah canggih-canggih dan bagus-bagus juga. Thailand pun juga bagus. Jadi itu tergantung pilihan dari pasiennya sendiri. Tapi yang paling penting untuk melakukan tindakan operasi bedah plastik itu sebenarnya kan pilihan masing-masing. Nah, yang paling penting itu kita mesti tahu juga hak-hak kita sebagai pasien. Pertama itu kita tahu dulu tindakannya apa, terus kita tahu dulu budgetnya berapa, terus apa aja yang dilakukan, bahan yang digunakan apa, komplikasinya apa, efek sampingnya apa, gimana cara maintenance-nya atau perawatannya, gimana kontrolnya, apa aja yang tidak boleh dilakukan, apa kontraindikasinya, dan tingkat keberhasilannya berapa besar misalnya. Nah, kalau kita udah tahu semuanya, kita minta dijelasin ke dokternya atau yang mengerjakan, terus ya itu pilihan masing-masing. Nah, yang penting dokter yang melakukan, dokter yang berkompeten di bidangnya. Sebenarnya kalau operasi itu kan banyak sekarang pilihannya. Jadi ada di Indonesia, ada di negara lain. Yang sekarang lagi banyak buat tujuannya itu kan di Thailand dan Korea. Karena kiblatnya itu sekarang untuk orang Asia itu lebih ke Korea. Jadi bentuk-bentuk wajah V-shape, terus misalnya breast augmentation kalau misalnya memperbesar payudara, terus habis itu bokong, terus habis itu untuk bentuk badannya yang kayak gitar misalnya. Buccal fat itu pipi, beda sama dengan rahang. Rahang itu jadi tulang rahang ini, jawlinenya itu kadang-kadang tulang jauh ini kadang-kadang dipotong sama dia. Jadi untuk biasanya untuk membentuk lebih ke bentuk rahang itu jadi lebih V-shape biasanya sekarang. Kalau misalnya kita mau lihat hasilnya bagus apa enggak, karena ini pertama tingkat keberhasilan itu atau tingkat keberhasilan atau tingkat kesuksesan suatu operasi plastik itu pertama ditentukan selain dari hasilnya dari orang-orang yang melihat, tapi dari si pasiennya sendiri. Kalau ada beberapa pasien yang mengalami BDD atau body dysmorphic disorder, jadi dia selalu merasa nggak puas dengan hasilnya, jadi terus-terusan melakukan operasi. Jadi orang bilang semacam kayak addicted atau misalnya ketergantungan. Tapi sebenarnya itu dia merasa belum puas dari hasil yang dicapai gitu. Kalau saya melihat hasilnya sudah cukup, cuman kalau misalnya benar-benar perfect seperti golden ratio belum, tapi ini sudah cukup gitu. Beberapa indikator bisa kita lihat, misalnya lebar dahi sama panjang. Ini lebar sini sama sini, itu perbandingan 1 sama 1,6. Jadi kalau ini 1, ini 1,6, berarti kan ini lebih panjang kan? Nah, kalau ini lebih panjang itu berarti lebih bagus. Nah, masalahnya dia panjangnya 1,6 atau tidak, kurang lebih. Kalau secara kasar rasionya itu kan mesti diukur ya. Dia ada ukurannya, ada ini sendiri. Nah, kalau secara kasar
ini sama ini lebih panjang. Berarti masuk golden ratio oke, cuman nilainya mesti kita ukur benar 1,6 atau enggak, karena minimal 1,6. Kemudian kita lihat dari wajah itu dibagi 3 atau golden ratio. Jadi dari sini ke sini, ini area 1, area 2 dan area 3 itu masih simetris. Jadi ini ke sini panjangnya sama, ini ke sini panjangnya sama, ini panjang ke sini sama. Nah, kalau misalnya yang di dahi ini ternyata lebih pendek, bisa diakalin. Gimana diakalinnya? Kadang-kadang kita bisa pakai untuk rambut. Jadi rambutnya kita potong, dinaikin sedikit rambutnya untuk memperpanjang biasanya. Kalau misalnya secara kasar ini kita lihat kurang lebih nah, kalau secara kasar hampir simetris, cuman ada nggak simetris benar sampai benar-benar simetris itu ya. Jadi kalau dihitung ini, kalau misalnya dari ini kita lihat dari foto ya. Dari foto ini kurang lebih 2 jari. Oke, berarti yang dahi lebih panjang ya. Jadi yang golden ratio dianjurkan ini lebih bagus, ini bagus, lebih simetris, lebih bagus. Bukan ini berarti nggak bagus ya gitu. Sebenarnya kalau lihat langsung begini ya, kita sudah proporsional apa enggak. Nah, itu kalau kita lihat secara sebenarnya kan ada hitungannya ya. Hitungannya misalnya indeks massa tubuh, daya tinggi badan, berat badan, terus habis itu daya lingkar perut, lingkar tangan, lingkar paha misalnya. Itu bisa kita hitung sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya lihat dari secara langsung gini, kalau dibilang proporsional apa enggak, ya jadi emang sekarang lagi trennya kan bentuk-bentuk pertama badan yang kurus, terus habis itu bentuk badan yang seperti gitar Spanyol gitu ya. Kemudian yang biasanya lagi banyak orang yang mau masuk implan payudara untuk lebih besar. Nah, kalau di secara langsung ya udah termasuk proporsional gitu. Untuk hasil bagus atau enggak itu kan tergantung dari kepuasan si pasien sendiri sama orang-orang yang melihat orang sekitarnya ya, orang yang kenal dia. Nah, untuk kalau untuk breast misalnya, dada, itu tergantung karena setiap orang relatif ya. Ada yang suka yang ukuran seperti itu, ada yang enggak itu. Terus habis itu untuk bentuk badan ya, kalau misalnya sekarang lagi boomingnya semua kan bentuk badan itu yang kurus, kemudian yang bentuknya seperti gitar Spanyol ya. Nah, kalau itu kan bisa dilihat langsung hasilnya. Kalau wajah itu kan sama, wajah itu kita relatif. Orang lihat cantik apa enggak setiap orang beda-beda ya. Tapi yang pasti semua orang itu udah diciptakan cantik sama Allah dan semua punya kelebihan kekurangan masing-masing. Nah, kalau tapi kita dari segi medis, dari kedokteran, sekarang kita bisa mengukur itu dengan menggunakan golden ratio. Jadi golden ratio itu sebenarnya perbandingan yang didapatkan dari seorang yang meneliti masalah estetika kecantikan itu di banyak, dari bertahun-tahun dia meneliti di banyak sekali wajah semua orang di dunia. Dan dia mengambil kesimpulan kalau misalnya ternyata untuk menentukan salah satu indikator itu dengan menggunakan golden ratio.